Halo traders, kembali lagi bertemu dengan saya Setio Wibowo di materi edukasi Forex dan Gold. Di materi kali ini saya akan bahas tentang sebuah teknik atau sebuah strategi trading breakout yang dikhususkan untuk teman-teman yang suka trading intraday atau scalping begitu ya, yang tradingnya itu pendek-pendek saja ya. Jadi ini memang adalah strategi yang memang dibuat khusus, itu dia posisinya nggak nginep ya teman-teman semua. Jadi ini cocok banget nih bagi teman-teman yang suka tradingnya tuh short term ya. Jadi posisinya itu nggak nginep, scalper dan teman-temannya ya. Ini cocok banget ya teman-teman semua, yaitu strategi trading narrow range 4 dan narrow range 7 atau disingkat dengan NR4 dan NR7 ya. Ini teknik trading yang sangat keren sekali ya teman-teman semua. Nah, oke, sebelum kita langsung bahas materinya ya teman-teman, seperti biasa bagi Anda yang baru pertama kali datang di channel YouTube saya mengucapkan selamat datang ya teman-teman semua, mudah-mudahan betah. Anda bisa subscribe dulu di channel YouTube saya dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya agar setiap kali saya mengupload materi edukasi forex dan gold seperti ini Anda akan mendapatkan notifikasinya ya. Dan bagi teman-teman subscriber, saya mengucapkan terima kasih banyak atas supportnya kepada channel YouTube saya ya. Oke ya teman-teman semua, dan nanti jangan lupa di like, share, dan tinggalkan komentar Anda. Baik, kita langsung saja dengan materinya ya teman-teman. Jadi seperti yang Anda lihat di layar monitor ini ya, saya telah menyiapkan 4 buah poin basic yang Anda perlu tahu tentang strategi ini ya, strategi trading narrow range 4 dan narrow range 7 atau NR4 dan NR7 ya. Poin yang pertama adalah strategi ini itu dia muncul di bukunya Tony Crable yang berjudul Day Trading and with Short-Term Price Day Trading with Short-Term Price Patterns and Opening Range Breakout ya. Terus kemudian poin yang kedua adalah filosofi atau logika yang ada di balik sistem atau teknik ini adalah setelah volatilitas harga itu dia mengalami kontraksi atau mereda ya, melandai begitu ya teman-teman semua, itu biasanya diikuti oleh ledakan volatilitas atau breakout ya. Kemudian poin yang ketiga itu mirip dengan prinsip yang dimiliki oleh Bollinger Band Squeeze ya. Jadi mirip ini prinsipnya. Jadi setelah harga itu mengalami kontraksi ya, mereda dalam hal volatilitas, itu biasanya setelah itu harga akan kembali meledak volatilitasnya dalam bentuk breakout ya teman-teman semua. Ini mudah saja prinsipnya ya, tapi keren banget ya. Kemudian poin yang keempat adalah narrow range itu mewakili kontraksi yang biasanya diikuti oleh ledakan atau breakout ya. Jangan bingung dulu, ini gampang banget, super gampang. Nanti kalau saya sudah kasih contohnya pasti teman-teman itu bisa nangkap semua dengan mudah ya. Oke ya teman-teman semua, itu adalah 4 poin pertama yang kita harus paham, 4 poin basic yang kita harus paham tentang strategi ini ya. Oke, kita akan langsung mulai saja ya teman-teman. Ini kita ada di platform TradingView ya, dan yang teman-teman lihat ini saya sebagai contoh itu adalah pair Euro USD di time frame daily ya teman-teman. Jadi teknik ini memang dia basically atau originally-nya itu menggunakan time frame daily ya teman-teman semua, seperti itu. Oke, kita langsung saja untuk plot indikatornya dulu ya, supaya memudahkan kita ya, karena di TradingView ini sudah ada indikatornya ya teman-teman. Jadi itu akan sangat memudahkan kita ya. Kita plot aja ya. Seperti itu, kita cari indikatornya, kita ketik aja NR4 begitu ya teman-teman. Nah, ini nanti akan muncul 3 buah varian daripada indikator ini di TradingView ya teman-teman semua. Kita untuk contoh yang pertama kita ambil aja yang paling bawah, yaitu NR4 and RN7 indicator by the PEX Trader 7 ini ya. Nanti kalau yang dua ini juga sama aja, cuman variannya aja, cuman untuk contoh pertama saya akan gunakan yang NR4 and NR7 indicator ini ya. Oke, kita klik ya teman-teman semua, maka akan muncul nih di sini ya. Indikatornya ini berupa, saya akan lebarin begini ya. Indikatornya berupa titik-titik hitam ini ya teman-teman semua, dan titik hitam ini kita lihat dulu ya. Ini adalah 7 ya. Jadi ini adalah NR7 ya teman-teman semua untuk contoh yang pertama ini ya. Lalu Pak Setio, apa sih itu NR7 ya? Jadi begini teman-teman, pertama saya akan jelaskan dulu ya apa sih yang disebut dengan narrow range ya. Saya akan jelaskan dulu range-nya itu apa yang dimaksud dengan range. Nah,
dalam strategi ini ya teman-teman semua, yang dimaksud dengan range itu adalah jarak antara high dengan low ya. Jadi seperti ini, misalkan ini ya teman-teman semua di sini ya. Yang disebut dengan range itu adalah jarak antara high dengan low-nya ini ya. Sesederhana itu ya teman-teman, jadi nggak usah pusing-pusing. Nah, kemudian apa yang dimaksudkan dengan narrow range 4 dan narrow range 7? Ini contohnya adalah narrow range 7 ya teman-teman semua. Kita lihat aja contohnya di sini supaya gampang ya teman-teman. Di sini. Jadi begini, misalkan ini ya teman-teman semua. Jadi titik hitam yang ada di atas candle ini menunjukkan bahwa candle ini adalah narrow range 7-nya atau NR7-nya ya teman-teman semua. Kenapa narrow range 7-nya itu ada di sini? Karena begini teman-teman, di antara 7 buah candle, candle yang ini adalah candle yang narrow-nya itu paling kecil ya. Ukuran candlenya itu paling kecil, jarak antara high dan low-nya itu paling kecil di antara 7 buah candle. Jadi misalkan ini ya teman-teman semua, satu candle pertama, 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai di candle merah besar ini ya teman-teman semua. Di antara 7 candle ini, candle inilah yang range-nya itu paling kecil, yang ukuran candlenya itu paling kecil ya teman-teman semua. Oleh karena itu candle yang ini disebut dengan NR7-nya ya teman-teman semua. Kalau NR4 itu gampang sekali. Kalau NR4 itu berarti candle yang range-nya itu paling kecil di antara 4 candle ya. Mudah-mudahan nangkap, nanti kita akan coba juga lah ya contohnya. Tapi logikanya itu sangat gampang sekali ya teman-teman semua. Untuk dasar saya kira mudah-mudahan sudah bisa dimengerti ya. Dan kemudian teman-teman, meskipun ada maksud saya ada sebuah aturan yang tidak wajib sebenarnya, itu yang mengatakan begini, bahwa sebaiknya NR7 atau NR4 itu berupa berupa inside bar ya. Kalau ini NR7-nya bukan berupa inside bar ya teman-teman semua. Kalau inside bar itu seperti ini ya. Seperti ini ya teman-teman semua. Ini adalah inside bar. Apa itu inside bar? Bagi teman-teman yang sering nonton video saya pasti tahu ya apa itu inside bar. Tapi yang belum tahu, inside bar itu contohnya seperti ini ya teman-teman semua, yaitu dia adalah sebuah candle yang keseluruhan panjang candlenya ini dia tertutupi oleh panjang candle yang sebelumnya. Seperti ini ya teman-teman semua. Warna candle tidak masalah. Yang jelas body dari candle, keseluruhan panjang dari body dari NR7-nya ini dia tertutup oleh body panjang ya dari candle yang sebelumnya ya. Itu adalah inside bar. Otomatis kalau ini adalah inside bar ya teman-teman semua, yang ini bukan termasuk inside bar ya, karena dia bodinya nggak tertutupi secara keseluruhan oleh panjang daripada candle yang sebelumnya ini ya. Akan tetapi aturan ini nggak wajib ya teman-teman semua. Jadi itu nanti terserah teman-teman mau pakai kriteria inside bar atau tidak, itu nanti tergantung dari teman-teman sendiri ya. Oke, sekarang kita akan coba langsung saja ya tradingnya itu seperti apa menggunakan teknik ini ya teman-teman. Jadi sangat mudah sekali ya teman-teman semua. Jadi teknik tradingnya itu misalkan begini ya teman-teman, kita ambil yang di sini aja supaya gampang ya. Jadi misalkan begini, misalkan ini adalah NR7-nya ya teman-teman semua. Kita sudah tahu nih, NR7-nya itu di sini. Nah, kalau NR7-nya itu di sini, maka cara tradingnya itu adalah kita menunggu breakout ya teman-teman semua. Jadi kita menunggu breakout. Jadi misalkan kalau misalkan dia break di atas high daripada NR7-nya ini, maka kita ambil open posisi buy ya. Kalau kita mau pasang order, berarti kita pasang order buy stop. Kita pasang order buy stop itu ya kira-kira 1 pip ya. 1 pip atau 1 tick begitu ya. Pokoknya dia lebih tinggi aja dari high-nya ini, maka kita open posisi buy ya teman-teman semua. Sebaliknya kalau dia itu break di bawah low daripada candle NR7-nya ini, maka kita pasang open posisi sell ya. Sesederhana itu ya teman-teman semua. Lalu stop loss-nya di mana? Di mana Pak Setio stop loss sama targetnya? Jadi misalkan begini ya teman-teman semua. Kalau misalkan kita buy, misalkan di sini kita buy ya teman-teman semua, ketika dia breakout ke atas, maka stop loss-nya adalah pada 1 pip di bawah low daripada candle NR7-nya ini. Itu adalah stop loss-nya. Kemudian targetnya di mana? Targetnya itu adalah, karena ini adalah sebuah teknik trading yang dia itu nggak nginep ya
teman-teman semua, maka targetnya itu adalah ketika harga itu mau close ya. Ketika harga itu mau close di time frame daily, maka pada saat itulah kita keluar, kita exit, karena kita nggak nginep ya teman-teman semua. Itu adalah bagaimana teknik entry-nya, stop loss-nya, dan target profit-nya. Gampang banget ya. Gampang banget ya teman-teman semua. Oke, tapi seperti saya ingatkan ya teman-teman semua, seperti semua teknik apapun, tidak ada teknik yang 100% itu berhasil ya. Pasti ini adalah teknik yang loss profit ya teman-teman semua. Oleh karena itu kita butuh kesabaran, dan secara teknikal itu kita juga butuh yang namanya filter, menurut saya ya teman-teman semua. Nah, terus apa filternya Pak Setio? Saya akan berikan contoh ya teman-teman. Filter pada video kali ini adalah saya menggunakan EMA ya, Exponential Moving Average 50, yang dari tadi sudah nongol di sini ya teman-teman semua. Garis yang berwarna biru ini adalah filter kita ya teman-teman semua. Ini adalah filter kita supaya kita tidak terlalu sering punya muncul sinyal begitu ya teman-teman. Filter ini penting ya agar kita bisa, selain kita nggak overtrade begitu, trade-nya kebanyakan ya teman-teman semua, otomatis probabilitas kita juga bisa menjadi lebih baik ya. Jadi filternya akan menentukan ya teman-teman semua, apakah kita akan cari buy atau cari sell ya teman-teman. Jadi dalam contoh ini kebetulan EMA-nya itu dia sedang bearish ya. Kalau EMA-nya ini dia sedang bearish ya teman-teman semua, maka kita hanya mau cari open posisi sell ya. Jadi misalkan begini nih teman-teman, misalkan begini ya, misalkan kita tahu nih, ini misalkan ini ya teman-teman. Nah, misalkan kita tahu nih, wah ini ada NR7 nih di sini, ya kan, NR7 di sini, akan tetapi ternyata breakout yang terjadi adalah breakout ke atas seperti ini ya teman-teman semua. Otomatis apa? Kita nggak trading ya, kita nggak trading karena dia melawan tren yang sedang ada. Di sini juga begitu ya teman-teman semua. Ini ada NR7 juga, akan tetapi breakoutnya dia ke atas, maka di sini kita nggak buy ya teman-teman semua, seperti itu. Akan tetapi sebaliknya ya teman-teman semua, ini adalah NR7 dan break yang terjadi adalah break ke arah bawah yang dia searah dengan moving average-nya ini. Otomatis di sini kita melakukan open posisi sell ya, 1 pip di bawah low daripada candle NR7-nya ini ya teman-teman semua. Dan kalau kita sell di sini, boom, lumayan profitnya ya, seperti itu ya teman-teman semua. Jadi itu adalah pentingnya filter dalam teknik ini ya teman-teman semua. Menurut saya tidak ada satu teknik pun yang dia itu bisa berjalan sendiri ya. Artinya tidak ada satu tool tunggal yang dia bisa dengan kalau kita mau mengeksplor untuk hasil yang maksimal ya teman-teman semua, kita harus tidak boleh menggunakan tool apapun secara tunggal. Harus ada konfirmasinya, harus ada filternya ya. Jadi dalam hal ini filternya adalah moving average. Kalau teman-teman mau pakai filternya itu misalkan mau pakai RSI ya, pakai apa, stokastik atau pakai oskilator lainnya, itu boleh saja ya teman-teman semua, seperti itu. Gampang sekali ya teman-teman semua, dan saya berharap ini adalah sebuah teknik yang bisa meningkatkan performa trading Anda ya teman-teman semua. Saya itu adalah penggemar teknik trading yang sederhana ya, nggak usah rumit-rumit ya. Teknik trading itu nggak usah rumit-rumit, yang penting sederhana. Anda paham logikanya, Anda eksekusi dengan disiplin, dengan sabar. Saya percayalah ya, itu nanti kalau Anda disiplin, sabar, hasil itu pasti tidak akan pernah mengkhianati proses ya. Yang penting sabar dan jangan berharap yang muluk-muluk ya teman-teman semua. Jangan berharap, wah ada teknik trading yang saya cari teknik trading itu yang winning rate-nya itu 75% ke atas ya. Itu cara berpikir amatir ya teman-teman semua. Cara berpikir amatir, cara berpikir trader profesional itu dia adalah bagaimana cara dia itu mengelola resiko ya. Metode itu digunakan hanya sebagai ujung tombaknya saja ya. Ujung tombak itu kan bagian yang paling pendek daripada sebuah tombak ya. Tapi oleh karena itu ya teman-teman semua, jadilah trader yang profesional, yang tidak mengandalkan sepenuhnya kepada teknik, kepada winning rate, karena itu nanti teman-teman akan menghasilkan hasil yang buruk kalau teman-teman nggak mampu mengelola emosi, tidak mampu disiplin, dan tidak mampu mengelola money management ya. Jadi seperti itu ya teman-teman semua. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, teknik ini bermanfaat, sangat mudah sekali ya teman-teman semua, dan ini bisa digunakan di saham, di kripto, di forex, di gold, dan
sebagainya ya teman-teman semua. Kalau mungkin biasanya ada itu yang tanya, Pak Setio bisa dipakai nggak di time frame yang lain? Menurut saya sih jangan ya. Secara teknis bisa ya teman-teman semua, akan tetapi menurut saya jangan, karena bagaimanapun juga menurut saya pribadi ya, teknik ini memang terbaik itu digunakan di TF daily ya teman-teman semua, seperti itu. Oke ya teman-teman semua, sampai di sini dulu materi kali ini, mudah-mudahan membantu ya, mudah-mudahan memberi wawasan, memberikan pengetahuan ya, memberikan amunisi lebih kepada teman-teman semua. Siapa tahu ada yang cocok, ada yang suka pakai indikator ini. Mohon maaf ya, sorry ya teman-teman semua, tadi saya di depan sudah janji untuk cobain indikator yang lainnya ya teman-teman semua. Kita hapus dulu di sini ya. Terus kita ketik lagi NR ya, NR4 ya teman-teman semua. Nah ini kita coba dulu lihat apa sih NR4 and NR7 yang kedua ini ya teman-teman semua. Nah, ini adalah sebuah indikator yang dia tuh kalau tadi ya teman-teman, indikator yang pertama kita gunakan itu dia hanya untuk satu aja ya. Jadi NR4 atau NR7 tergantung kita ngesetnya berapa candle ya. Kalau kita ngesetnya 7 ya dia NR7, kalau kita ngesetnya 4 ya dia jadi NR4. Nah, ini dia sekaligus nih. Jadi dia ada NR4 dan NR7 ya teman-teman semua. Ini nggak terlalu tampak, saya akan ganti aja colornya ini jadi apa? Jadi hitam ya, hitam sama apa sih? Apa NR4-nya ini? NR4-nya jadi kuning lah ya, supaya ini ya teman-teman semuanya. Jadi NR7-nya itu hitam, NR4-nya itu kuning ya teman-teman semua. Jadi ini convenience banget ya. Jadi kita bisa tahu, oh ini NR7-nya di sini, NR4-nya di sini ya teman-teman semua, seperti itu. Nah, untuk NR4 itu rule-nya sama dengan NR7 ya. Jadi itu bisa gampang sekali dipakai. Kalau misalkan di sini Anda, wah ini kuning nih, ada NR4 nih. Kemudian wah ini mau buy atau mau sell. Nah, itu nanti teman-teman bisa memutuskan sendiri ya teman-teman semua, seperti itu. Kemudian ini kita ada lagi satu ya teman-teman, sorry, ini kita hapus aja. Tadi indikator yang terakhir ya, yang ketiga ya, itu ada indikator inside bar-nya ya. Jadi dia hanya memunculkan NR4 dan NR7 yang berupa inside bar ya teman-teman semua, seperti ini ya. Ini dia berupa inside bar ya teman-teman semua. Ini juga dia berupa inside bar. Oke ya, keren ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa explore sendiri, mau pilih indikator yang mana itu nanti teman-teman bisa pilih sendiri ya. Oke teman-teman semua, saya kira cukup sampai di sini dulu. Dan jikalau Anda mendapati video ini bermanfaat, silakan Anda bisa share ke media-media sosial agar semakin banyak trader mendapatkan manfaat ya. Sampai berjumpa di video edukasi saya yang selanjutnya, dan salam cuan.